Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, satu hal yang sering ditanyakan dan menjadi polemik di dalam fikih udhiyah atau kurban adalah mengenai kulit hewan yang dijual sebelum penyembelihan atau setelah penyembelihan sebelum dibagikan kepada mustahik kurban. Bagaimana sebetulnya hukum mengenai persoalan ini? Maka ada baiknya kita dudukkan bagaimana para ulama melalui petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendudukkan persoalan ini. Menurut mayoritas ulama di kalangan mazhab Maliki, kemudian juga Hambali dan Syafi'i, bahwa menjual kulit kurban ataupun menjual anggota tubuh kurban yang lain seperti tulang-tulang dan juga bagian-bagian yang lain, ini adalah sesuatu yang terlarang apabila dilakukan sebelum dibagikan kepada mustahik atau penerima daging kurban. Artinya diupayakan supaya tidak ada praktek jual beli terhadap anggota tubuh kurban ini. Ada beberapa hadis yang beredar terkait dengan masalah ini, dan ada satu hadis yang kami bawakan yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Orang yang menjual kulit kurbannya atau kulit hewan kurbannya, maka tidak sah kurbannya itu. Hadis ini adalah hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani di dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari hadis inilah maka para alim ulama, juga tadi saya sampaikan ada hadis-hadis yang lain menjelaskan mengenai larangan untuk menjual anggota tubuh kurban ini sebelum tentu saja nanti dibagikan, ya. Sebab kalau sudah dibagikan kepada mustahik, misalkan diterima oleh fuqara dan masakin, kemudian oleh fakir dan miskin yang menerima itu dijual, maka tidak ada masalah. Nah, ini yang dipersoalkan adalah seringkali dalam hari ini misalkan sebagai wakil daripada sohibul kurban atau sohibul udhiyah, para panitia, mereka menjualkan kulit kurban ini sebelum dibagikan, ini yang menjadi persoalan. Bahkan kita menjumpai beberapa praktek di mana jual beli kulit ini dilaksanakan sebelum disembelih udhiyah itu, sebelum disembelih kurban itu. Tentu ini sesuatu yang sangat berbahaya dari sisi hukum, ya, karena bagaimanapun ini sesuatu yang terlarang. Maka kami menyampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa sebetulnya solusi terkait dengan persoalan kulit ini ada banyak, ya, yang bisa kita lakukan. Tapi di antaranya sebetulnya yang paling penting secara substansi adalah supaya tidak ada jual beli kulit kurban ataupun anggota tubuh hewan kurban sebelum dibagikan kepada mustahik. Ada satu kepanitiaan yang hari ini menempuh satu metode yang cukup praktis dan bagus. Misalkan ketika hewan selesai disembelih, ada 9 ekor sapi beserta tubuhnya, kemudian kulitnya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, panitia yang menjadi wakil daripada sohibul kurban menserahkan kulit itu kepada mustahik, misalkan panti asuhan atau lembaga-lembaga yang bisa menerima kemanfaatan dari kulit itu. Setelah diterimakan, bisa via telepon atau mungkin langsung bertemu, ada ijab qabul. Kemudian baru mungkin dari pihak panti asuhan atau lembaga-lembaga yang menerima atau mungkin personal yang menerima itu meminta tolong kepada panitia untuk menjualkan. Yang tentu saja penjualan ini tidak ada persoalan karena status kulit tadi sudah diserahkan kepada mustahik. Maka sebetulnya banyak, ya. Misalkan juga bisa langsung dibagikan kulit-kulitnya itu kepada yang menerima
yang memang sekali lagi semuanya harus berangkat dari kelonggaran hati, dari satu prinsip bahwa memang udhiyah atau kurban ini adalah merupakan ibadah. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang berargumentasi kalau kulit itu dijual setelah disembelih itu nanti harganya turun. Jadi kadang dijual sore harinya sebelum disembelih, atau ada akad jual beli untuk kemudian nanti kulit sapi sekian banyak digantikan dengan kambing yang juga kambing itu dimanfaatkan. Tapi sekali lagi ini sangat berisiko sekali, karena kulit itu sebetulnya kan bagian daripada hewan udhiyah. Kalau dia disembelih esok hari, kemudian sore hari sebelumnya sudah diperjualbelikan, wallahu a'lam bishawab, ibarat kata seperti orang menyembelih sapi tanpa kulit. Dan ini sangat berisiko sekali terkait dengan keutamaan atau fadilah yang mestinya didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan udhiyah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, memang dalam hasanah fikih, dalam mazhab Hanafi seperti yang dinukil oleh Ibnu Nujaim, itu beliau menyatakan bahwa ada di kalangan ulama Hanafiyah ini yang membolehkan untuk menjual bagian daripada hewan kurban, tetapi hasil penjualannya tadi mutlak disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, ini ada memang hasanah perbedaan pendapat itu. Tapi sekali lagi kami menyampaikan berdasarkan pendapat mayoritas ulama atau jumhur bahwa sebaiknya memang diupayakan tidak ada jual beli kulit dengan dicarikan solusi yang terbaik. Yang alhamdulillah hari ini dengan semakin banyaknya sosialisasi, dengan semakin banyaknya disampaikan tentang teori-teori terkait dengan jual beli kulit ini, di mana Nabi SAW dalam banyak riwayat juga mengisyaratkan untuk mensedekahkan, tidak ada istilah jual belinya. Misalkan ketika beliau menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai wakil untuk mengurusi onta beliau, maka beliau juga memerintahkan kepada Ali, atau menurut penuturan Ali diperintahkan untuk bersedekah dengan dagingnya, kemudian dengan julut atau kulitnya, kemudian dengan ajilah atau kulit yang kulit onta yang berada di atas yang melindungi dari dingin dan seterusnya. Yang bagaimanapun juga kita berusaha untuk secara utuh mengikuti praktek daripada udhiyah atau kurbannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, tadi ada hadis yang sering diulang-ulang oleh para alim ulama, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan udhiyahnya, maka tidak ada pahala udhiyah baginya. Terlepas dari kesimpulan hukum dari hadis ini yang para ulama masih ada perbedaan pendapat, tapi seyogyanya bagi kita untuk meminimalkan resiko-resiko tidak diterima atau terkurangi pahala atau fadilah daripada pelaksanaan udhiyah kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.